Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bonsoir. Kita akan mulai mengkaji satu nama besar dalam filsafat feminisme. Ia penerus eksistensialisme Sartrean. Nama besar yang kita maksud tentu saja adalah Simone de Beauvoir. Dia teman kencannya atau teman kumpul kebonya Jean-Paul Sartre, dimakamkan di sebelah Sartre, meninggal karena pneumonia. Nama inilah yang mula-mula mengkritik tatanan, bangunan, satu konstelasi budaya yang meminggirkan perempuan, bukan sebagai perempuan maupun wanita, tetapi sebagai seonggok tubuh yang hanya layak dinikmati. Dalam ujar-ujar Jawa klasik, istilah ini dikenal dengan masak, maca, dan mana. Memasak, bersolek, bahasa di kampung saya make up, dan melahirkan. Atau ujar-ujar lain yang kita kenal dari istilah perempuan adalah di kasur, di sumur, di dapur, dan lantas dikubur. Nah, itu dia. Oke, sebelum berbicara Simone de Beauvoir, kita akan berbicara mengenai Jean-Paul Sartre yang menjadi Jean-Paul Sartre ini pijakan pemikiran Beauvoir. Apakah atau inti dari pemikiran eksistensialisme Sartrean? Apa itu? Adalah, mungkin teman-teman sudah mengenal. Ada yang tahu? Être, ya, être en soi. Jangan dibaca être. Ada pada eksistensinya secara esensial. Jadi perempuan sebagai perempuan itu sendiri. Tetapi ada juga pandangan yang tidak cukup diri mengenai ini, bertolak dari pandangan Sartre, yakni être pour soi. Ada untuk dirinya. Jadi ada pada dirinya ini seperti jam, kambing, televisi, pohon, properti, sebagai mata, sebagai itu saja. Tapi kalau ada untuk dirinya, ia hadir untuk menafsirkan dirinya, memberi makna untuk dirinya. Oleh karena apakah ia disebut perempuan atau wanita, sah-sah saja ya. Saudara kita para feminis mau menyebut dirinya perempuan tapi wanita tapi perempuan. Hemat saya justru sebutan wanita ini sebutan para pemberani. Karena wanita ini akronim dari wanito, wani noto, atau wani ditoto. Ia berani memimpin atau berani dipimpin, wanita. Tapi kalau perempuan yang tampil adalah corak magisnya, corak spiritualitasnya, itu perempuan. Tapi kalau wanita ini leadership. Jadi kalau wanita ini sehubungan dengan leadership, rujul ya. Tetapi kalau perempuan sehubungan dengan magis atau dengan daya-daya spiritual yang ada pada dirinya, sebab ia terambil dari kata empu, perempuan. Baik, Sartre mengatakan bahwa human condemned to be free. Manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Artinya, Anda menentukan kutukan Anda sendiri untuk bebas. Menjadi bebas adalah menjadi pribadi yang terkutuk, menerima kutukan. Menerima sabdo palon, ya. Saya memilih diri saya menjadi ilmuwan, maka saya dikutuk dengan ilmu itu. Kenapa? Saya bebas, tapi saya tidak pernah bebas dari akibat-akibat konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh pilihan-pilihan saya itu. Jadi saya bebas memilih, tapi saya tidak pernah bebas dari pilihan-pilihan yang saya ambil itu. Dari konsekuensi-konsekuensi yang mengitari pilihan saya itu.
Oleh karena itu, eksistensialisme memandang manusia tidak ada. Orang lain, the others, lian, itu tidak ada. Sekurang-kurangnya kalau ada, ia sebagai neraka. Sayalah subjek. Saya subjek karena saya mengajar. Anda subjek karena Anda menyimak pelajaran ini. Sayalah objek yang memberikan Anda pengetahuan. Jadi sedemikian rupa manusia menguasai itu ya. Baik. Pandangan yang lain misalnya la mauvaise foi atau bad faith. La mauvaise foi adalah ini terjadi pada orang-orang, pada sekelompok golongan komunitas yang oleh karena ia tidak berdaya pada dirinya, ia mempertautkan dalam tanda kutip nasibnya, eksistensinya kepada orang lain, kepada pihak lain. Ia tak berdaya pada hidupnya, maka ia menyandarkan eksistensinya pada agamanya, pada ideologi yang dianutnya, pada mazhab belanya, pada calon mertua yang ia bela dengan masa jiwa raga. Enggak lah ya, dengan kepalsuan dan PHP-nya. Sehingga ia kehilangan être en soi, kehilangan apa yang ada pada dirinya. Nah, eksistensialisme Sartrean inilah, jadi ceritanya begini. Sartre ini kan tidak cakep-cakep amat, ya kan? Ya, dan di mukanya banyak jerawat macam Fauzi itu, berjerawat batu pula. Tapi Simone de Beauvoir yang cantik, yang jelita ini, yang anggun, justru jatuh cinta kepadanya dan rela menjadi teman tidurnya. Jangan potret teman tidur itu ya, jangan Eropa biasa itu. Tapi kita mau ambil hikmah, kita mau ambil pelajaran filsafat darinya. Jangan diambil teman tidurnya itu, kalian salah paham nanti itu. Baik, perempuan sebagai wanita, maka ia memimpin atau dipimpin. Perempuan sebagai perempuan itu sendiri, maka ia memiliki daya magis atau spiritualitas. Tapi perempuan yang cocok dengan selera syahwat Anda, dalam hal ini Mia Khalifah, Mia B, itu perempuan juga bukan wanita, tapi seonggok daging. Yang ia murni menjadi pelampiasan dari ekor seksualitas Anda yang bernama kelamin. Sampai di sini saya kira Anda paham, dan Anda lebih paham pasti itu. Kenapa? Anda perilaku kan? Anda pelaku. Oke. Mari kita mulai pembicaraan kita dari existential angst, kegelisahan eksistensial. Ini sering kali saya ungkap. Setiap orang memiliki kegelisahan eksistensial. Kelak dalam istilah psikologi ini disebut self-actualization, aktualisasi diri. Ini problem semua orang. Saya berilmu, saya sarjana. Bagaimana saya mengaktualisasikan pengetahuan atau gelar akademik yang saya punya? Orang-orang sudah memanggil saya penganjur kesalehan. Kiai lah misalnya ya. Meskipun saya tidak suka dipanggil itu. Karena panggilan kiai itu tidak membuat saya kaya. Dan saya terpenjara itu dengan panggilan itu. Ya kan? Kita tidak bebas merokok di mana-mana itu. Tidak bebas ngopi itu. Di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan itu. Kenapa? Karena aturan main masyarakat itu nilai-nilai, norma-norma, value, norm and value sudah mengatur sedemikian rupa untuk saya terpenjara, terperangkap. Maka kata Sartre tadi manusia dikutuk, condemned, bukan kondom. Human condemned to be free, manusia dikutuk untuk menjadi bebas itu. Untuk mencapai hidup yang autentik, maka manusia harus melalui fase bernama existential angst, kegelisahan eksistensial. Kalau istilah itu sulit bagi Anda ya. Kok sulit Pak? Bahasa filsafat memang begini. Dan kalau mau diurai lagi, ini kan mau menuju authentic life, authentic existential. Eksistensi manusia yang paling autentik. Harus mengalami gejolak-gejolak, fluktuasi nilai-nilai. Di satu sisi ia pribadi yang beragama, di sisi lain ia menjadi pemuja hawa nafsu misalnya. Karena hidup sebagai kaum urban di kota-kota besar macam kalian misalnya. Di sisi lain ia ada harapan-harapan.
untuk menjadi apa dan bagaimana. Ini sehubungan dengan doksa-doksa yang sudah kita ulas dalam pandangan Pierre Felix Bourdieu pada pertemuan yang lalu. Baik. Etika semacam ini dalam istilah Sartre disebut paradoks nilai, paradoks norma. Atau boleh kita sebut sebagai etika ambiguitas. Paradoks nilai, paradoks norma, di mana kita membela agama di satu sisi, yang beragama lah, terutama yang agama anyaran itu loh, yang baru-baru Islam, baru soleh, itu yang jidatnya ada 4, kemudian bertanduk, tapi di celananya, bahasa Inggrisnya tanduk adalah horn, dan bertanduk itu horny, ya kan? Kan ada badak bercula 1, one horn rhinoceros, itu bahasa Inggrisnya kan? Jadi badak bercula 1, dia bercula 4 itu, ekor seksualitas yang kita maksud. Nah, etika ambiguitas ini menyebabkan manusia berada in between, memiliki ketegangan-ketegangan, tarik ulur, fluktuasi, naik turun, hilir mudik, pasang surut, in between, berada di antara. Kebutuhan akan orang lain, dalam hal ini kebutuhan seksual, ekonomi, politik, pengakuan sosial, tapi di satu sisi ia khawatir dikuasai oleh orang lain, diperbudak oleh orang lain. Apa sebab? Eksistensialisme sudah terlanjur mendeklarasikan dirinya, mendeklar dirinya bahwa dirinya subjek dan orang lain adalah neraka. Semoga dipahami. Pak, paham? Anda lanjut ini. Langsung sudah selesai kuliahnya kalau tidak paham. Oke. Ketegangan in between antara ini sebenarnya akan mengantarkan manusia kepada kegelisahan eksistensial. Namun hanya dengan existential angst manusia akan sampai kepada authentic life, authentic existential. Eksistensi yang paling otentik, yang paling murni. Ketika Anda belajar di kampus, Anda terpengaruh dosen Anda. Ketika Anda pulang ke kos-kosan, Anda takut pada ibu kos, ya kan? Kan ada begitu kan? Mahasiswa takut ke dosen, dosen takut ke dekan, dekan takut ke rektor, rektor takut ke menteri, menteri takut presiden, presiden takut ke mahasiswa, takut ke demo, mahasiswa takut pada ibu kos. Jadi lagi-lagi yang berkuasa, yang paling berkuasa adalah ibu kos itu. Bung Karno, Allahyarham, pernah punya affair dengan ibu kosnya, Ibu Inggit Garnasi. Makanya hati-hati ngekos itu, lebih baik mondok. Yang mengiyakan. Anda ngapain saja dengan ibu kosnya? Lihin. Kejam sekali pada ibu kosnya, ya kan. Tapi kan cinta ini bukan ciptaan saya, cinta ini. Tapi kan ekor kelamin itu bisa Anda kendalikan, ya kan? Ekor seksualitas bernama kelamin itu. Jepit kenapa sih, kan selesai itu. Baik. Authentic life dalam kosmologi eksistensialisme ini hanya akan ada kalau kita menjadi subjek. Kalau kita menjadi objek tidak ada. Kalau kita objek, kalau kita subjek, ya sudah pasti orang lain objek. Jadi ketegangan, kekhawatiran, kecemasan, galau antara ingin menjadi apa, memiliki apa, atau kebutuhan akan orang lain di satu sisi dan kebutuhan untuk diperbudak, dikuasai orang lain di sisi lain. Ya, saya ikut ngaji begini, kalau filsafat menyelamatkan hidup saya di akhirat nanti, kalau mencelakai saya, ya kan? Kan begitu itu, gelisah itu. Ini filsafat ini saya takut kafir, Pak, itu. Dia sebelum berfilsafat sudah kafir gitu. Ya kan? Ada begitu. Dalam hal ini Wahabi maksud saya itu. Ini bisa kafir berfilsafat ini. Justru dengan mengatakan begitu dia telah kafir itu. Kafir secara filosofis dia. Baik, pandangan-pandangan itu paradoks norma, paradoks etika, atau etika ambiguitas itulah titik tolak pandangan Simon de Beauvoir yang ia adopsi dari dosennya bernama Jean-Paul Sartre. Ini kalau saya ceritakan kisah cintanya lebih serem lagi. Jadi pernah satu ketika, Anda ngerti trisam nggak? Langsung tahu. Jadi pernah 2 atau 3 perempuan ke kamar kosnya itu bersama Simon de Beauvoir itu. Anda membayangkan itu ya. Tapi itulah kehidupan di Eropa itu. Sesekali ke sana lah, keren itu, enggak apa-apa. Oke, kita mulai saja.
apa namanya, etika Sartrean ya, eksistensialisme Sartrean itu. Baik, segera kita menuju, kita kan sudah menyebar tulisan ke teman-teman ya, di kanal-kanal itu sudah Anda bisa membacanya ya. Baik, perempuan ini didefinisikan sedemikian rupa. Kata Simone de Beauvoir, perempuan ini tidak pernah lahir, ia dibentuk. Kelahiran hanya milik para lelaki. Sejak kecil dikasih baju Hello Kitty, kemudian itu bukan hanya baju, bahkan sempaknya juga Hello Kitty itu. Kemudian warna pink, mainannya adalah boneka itu. Kalau Muid boneka buaya ya kan, aligator itu, yang serem-serem bonekanya itu. Nah, boneka itu. Walhasil perempuan ini sudah dibentuk sedemikian rupa. Bahkan kalau kita baca buku-buku, kita SD dulu ya, jadi kita membaca buku lah. Kitab ini bukan buku ya, kita baca buku lah. Jadi misalnya buku, ya ada buku, oh ini Al-Suspah Zarathustra ya. Kita membaca buku. Buku-buku sekolah, kalau kita SD itu ya, belajar membaca, ini Ibu Budi. Ibu itu digambarkan memasak, ke pasar, menjahit, kemudian bersih-bersih rumah. Kalau orang bertanya, ibumu kerja apa? Tidak kerja. Baju kotor, cepat kasih ibumu ini. Kamu kurang makan ya? Tidak dikasih makan oleh ibumu. Jadi perempuan ini mengalami domestifikasi sedemikian rupa, ranahnya hanya di dapur, di sumur, di kasur, dan lantas dikubur. Itu di kasur kalau dengan yang lain itu. Tapi lelaki di pasar, tidak ya, di sawah, di kantor misalnya, di bursa efek, di bursa saham, di masjid, khutbah Jumat dia, pegang tongkat kan, merasa dikawal Jibril, padahal malaikat Israel di belakangnya. Demikianlah lelaki ini digambarkan sedemikian rupa bahwa ia sedemikian rupa menguasai. Dan kebudayaan kita budaya patriarkal. Stigma negatif kepada perempuan, setiap Anda ketemu perempuan itu, apa yang mula-mula tergambar di pikiran Anda? Apakah ia daya magisnya, spiritualitasnya sebagai empu, atau wanita yang berani menata dan berani ditata, berani memimpin atau dipimpin wanita itu ya, atau ia sebagai seonggok tubuh di mana relasi Anda dengan perempuan adalah relasi seksual. Bahkan untuk level seperti Niko ini kan, karena sanatnya dari Sipul ya kan belajar baca Quran ke Sipul kan ya, nah, apalagi betul ke Ustadz Sipul ya. Jadi setiap melihat perempuan itu ukurannya syahwat. Ini cocok jadi istri saya ini Pak. Versi apa? Versi syahwat itu. Jadi yang paling cocok itu. Seksi. Itu kan iya-nya ya nisbat. Kang bongso seks, ya kan? Y-nya kan ya nisbat itu. Kang bongso seks. Yang paling cocok dengan selera ekor seksualitas Anda bernama kelamin. Yang paling cuma 3 cm panjangnya. Itu sudah di mark up itu. Sudah dipoles demikian rupa, ya kan? Setiap ketemu perempuan, pasti asumsi-asumsi yang terbangun adalah asumsi seksual. Dia memang tidak terlalu cantik, tapi bodinya itu loh. Itu kalau pantatnya saja sebesar itu, apalagi kotorannya. Katanya. Dia membayangkan yang aneh-aneh itu. Tadi kan saya habis maghrib itu ngaji mak-mak kan muslimat itu. Itu terbangun dalam benak saya. Memang muslimat, tapi kan dulunya fatayat. Terus begitu kita bangun asumsi-asumsi itu. Dengan demikian kita menganggap perempuan itu sebagai objek seksualitas, pelampiasan syahwat. Dan itu sudah membudaya sedemikian rupa. Nah, atribut-atribut inilah yang oleh Sartre tadi disebut sebagai etika ambiguitas. Kalau memandang perempuan yang cantik misalnya, bahkan kalau kita katakan begini. Siapa pernah nonton Misteri Gunung Merapi, Mak Lampir itu? Itu coba Anda kalau memandang sekali tidak tahu ya. Anda pandang 2 kali atau 3 kali. Ini Mak Lampir ini pada wajahnya menyiratkan gurat-gurat kecantikan di masa lalunya, ya kan? Meskipun suaranya serem itu. Kan malam apa yang paling serem? Mak Lampir katanya itu. Namun demikian, di satu sisi itu, di sisi lain segera lahir justifikasi dalam kebudayaan kita
dalam konstelasi tradisi-tradisi kita bahwa dengan seonggok tubuh yang bahenol itu pada saat yang sama hambatan untuk perempuan mengaktualisasikan dirinya. Ini dibentuk ini kan. Coba dari kecil perempuan suruh silat, belajar silat, taekwondo, laki-laki kasih bunga, boneka, mainannya itu loh. Unyil ya kan, kasih celana Hello Kitty, itu laki-laki. Jadi perempuan yang paling perempuan itu apa? Itu kan sulit itu. Sampai-sampai ada orang ganti kelamin kan, ada transgender itu. Nah, oleh karena perempuan ini mengalami kanalisasi fungsi hanya sebatas fungsi seksualitasnya, bukan intelektualitasnya, bukan aktualisasinya dalam kehidupan sosial, dalam hal ini politik misalnya, kebudayaan, maka perempuan pada saat yang sama mengalami domestifikasi. Sudahlah di rumah saja. Anda lelaki yang gampang ngacengan, apa itu? Ya sudah, itu bahasa yang paling pas, paling Anda pahami kan itu. Justru perempuan suruh membungkus tubuhnya, pakai cadar dong katanya. Kasihani iman lelaki ini katanya, ya kan? Padahal si lelaki yang memang tenaga bebek nafsu kuda. Nah, itu dia. Nah, tubuh perempuan itu kan keajaiban Tuhan itu kan, Anda penafsir ya, yang sudah ditempel di stigma dengan nilai-nilai patriarkal, nilai-nilai kelelakian, pada saat yang sama lantas dikukuhkan oleh sosialisasi, kampanye-kampanye bahwa perempuan ini ibu lah, masak manak maca itu, di kasur di sumur. Maka dengan sendirinya tanpa ditindas sekalipun, kita kaum lelaki, budaya patriarkal ini sudah menjerumuskan perempuan kepada jurang-jurang penindasan. Dan itu berlangsung berabad-abad itu, bahkan ribuan tahun. Kalau tidak percaya tanya Kasim. Mana Kasim Danov itu, Harry itu. Kasim ini kan penyedia harim-harim untuk raja. Saya sudah nulis itu di Nabi Muhammad Bukan Orang Arab itu. Jadi ada hugong, belakang ya gedung. Di mitologi Aztek, di kerajaan, di kebudayaan Aztek itu ada raja yang punya selir harim 4.000. Itu untuk tiba ke giliran perempuan yang sama mungkin butuh waktu 3 tahun. Kalau si raja itu sehari pakai 3 atau 4 kali, ya kan? Oh, itu bisa dibayangkan itu. Nah, itu perlu dicari tahu obat kuatnya apa itu, nanti itu perlu dicari tahu itu. Baik, ada lagi yang menjadi akar-akar, menjadi latar belakang mengapa perempuan tertindas secara budaya. Anda percaya mitos? Coba sebutkan mitos-mitos ya, mitos yang berlangsung di Nusantara ini yang ramah perempuan. Pasti mitos ini berpihak pada aristokrasi kaum lelaki, kaum pria itu. Sebutkan salah satu mitos saja, misalnya. Rokok, saya tidak sebut mereknya apa. Pria punya selera, ya kan? Dan banyak lagi itu. Bahkan mitos saja berpihak pada lelaki. Nah, sekolah, keluarga, masyarakat, negara bahkan berpihak kepada lelaki. Coba sama-sama kasih akses pendidikan yang sama, kemudian lingkungan ya, pengkondisian yang sama, diprakondisikan sedemikian rupa, saya kira boleh jadi perempuan lebih hebat. Jadi perempuan ini istilah saya mengalami domestifikasi. Bahkan mengalami perempuanisasi. Kalau mau berani wanita, berani menata, berani memimpin itu. Jadi mengalami perempuanisasi nilai-nilai yang meskipun menggunakan istilah perempuan sama dengan kapitalisme itu yang mempekerjakan corporate, perusahaan mempekerjakan perempuan dengan dalih emansipasi wanita. Padahal buruh gaji perempuan lebih murah, makanya dipekerjakan perempuan-perempuan. Seolah-olah berpihak emansipasi, padahal justru membela kaum kapitalis itu. Baik, saya sebutkan beberapa istilah terma
Ini menurut Anda lebih cocok untuk lelaki atau perempuan? Pasrah. Laki-laki atau perempuan ini? Tertindas. Misalnya di PHP. Mungkin laki-laki juga sering di PHP juga ya. Malu-malu. Malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing. Aku belikan kamu sate kambing ya kan. Pasif. Laki-laki atau perempuan ini? Gemulai, lembut misalnya. Setia, melecak, pasrah ya kan. Itu semua istilah yang disematkan pada perempuan. Akalnya kurang, imannya kurang. Gimana mau jadi presiden katanya, baru jadi presiden ganti pembalut ya kan. Ada tugas kenegaraan ganti softtek nanti dia. Belum lagi cuti melahirkan katanya. Cuti hamil. Laki-laki protes. Kok enggak ada cuti menghamili katanya itu. Nah, dan sebagainya itu. Sekarang saya sebutkan lagi pengambil keputusan. Bertanggung jawab, gagah perkasa. Kemudian apa lagi? Jantan. Ini cocok untuk apa ini? Ya kan? Lalu Anda bandingkan lelaki misalnya. Kalau laki-laki itu bukan lagi être en soi tapi être pour soi, menurut Anda yang lebih laki-laki dalam tanda kutip Susi, mantan Menteri Kelautan atau Tengku Zul? Iya kan? Oh, Anda jawab sendiri itu. Jadi sebenarnya struktur sosial lah yang membentuk itu. Kan orang yang tak berdaya berlindung di balik agama, ya kan? Berlindung di balik jenggot. Dikiranya perempuan takut jenggot apa itu? Berlindung di balik apa? Jubah, surban, daster, long dress itu. Nah, itu dia. Kasihan kaum perempuan ya kan. Jadi, tapi itu sebagai counter culture juga kan. Celana ini kan pakaian laki-laki. Kata siapa? Itu kan menurut kebudayaan. Lalu enggak terima Tengku Zul pakai long dress itu habis itu. Berpikir identik perempuan atau laki-laki? Merasa. Ya kan? Jadi sedemikian dalam tradisi, dalam kebudayaan kita. Kalau begitu mari kita bedakan keperempuanan, femininitas, dan realitas perempuan itu sendiri. Coba kita bedakan. Femininitas. Satu pandangan global, satu konsepsi umum, yakni mengenai cara hidup, karena pembahasan kita eksistensi, mengenai cara bereksistensi. Apakah femininitas ini sudah setara dengan maskulinitas? Kalau tidak, berarti budaya ini tidak adil. Berarti tradisi kita itu tidak adil. Realitas tubuhnya nanti dulu ya, bahwa perempuan hamil, melahirkan, menyusui itu soal lain. Bahkan nanti suaminya juga berebut susu kan dengan anaknya, itu soal lain itu. Tapi konsep umum sudah terbentuk sedemikian rupa. Sementara realitas keperempuanan atau feminine reality, ada femininity dan feminine reality. Realitas keperempuanan misalnya keperempuanan, femininity, dan realitas keperempuanan itu sesuatu yang berbeda. Misalnya ya. Atau kadang ada yang pakai istilah womanhood. Boleh pakai istilah itu. Perempuan hamil, melahirkan, menyusui. Oke, itu kita terima itu. Itu realitas itu. Tapi nanti siapa tugas mengasuh anak, mencuci pakaian, ya, menyuapi, mengantarkan ke sekolah. Kalau anaknya nakal, nanti siapa yang disalahkan mula-mula? Kalau enaknya, kan anak itu kan arep opo-opo pena. Atau istilah yang lain, anak asale soko pena. Bersumber dari yang enak-enak ya kan, dalam hal ini sexual intercourse. Itu menurut Anda enaknya laki-laki atau perempuan? Kenikmatan 2 atau 3 menit itu. Mengapa yang menanggung derita justru perempuan nanti mengasuh anak misalnya?
mencuci, memasak. Ini kan pertanyaan elementer. Kalau enaknya bareng-bareng, ngasuh anaknya bareng-bareng seharusnya. Nah itu dia. Tapi budaya kita sudah sedemikian rupa. Makanya nanti, wah ini karena kiai ya, langsung saya membacakan hadis tadi, tapi tidak jadi itu. Langsung mau keluar hadis itu, tapi tidak jadi. Itu saya ralat saja karena kuliah filsafat ini. Hampir-hampir saja ya. Baik, kalau begitu perempuan itu being atau being sekaligus becoming. Anda sudah bisa memperkirakan ini kan? Laki-laki being saja atau being sekaligus becoming. Tapi kalau perempuan being saja, ia dibentuk, bukan dilahirkan. Nah, itu nanti kritiknya yang kita tuliskan itu kan. Tidak dilahirkan tapi dibentuk sedemikian rupa. Baik, kalau sekedar realitas biologis, saya kira laki-laki perempuan memang tidak pernah sama. Ia memiliki keunikan masing-masing. Tapi dalam eksistensinya inilah yang nanti digugat ya. Dalam the second sex. Kita masuk the second sex sekarang. Perempuan ini, siapa yang mendefinisikan? Lelaki atau perempuan itu sendiri? Katakanlah yang mendefinisikan kebudayaan. Tapi kebudayaan hal atau kebudayaan ramah perempuan. Ini semua definisi perempuan pun diberikan oleh lelaki. Bahwa perempuan itu songgok daging misalnya. Kalau memang daging mas, Anda beli boneka bikinan Cina, daging saja itu. Ada kan boneka bikinan Cina kan itu kan, yang berbentuk daging saja, belahan sajalah itu. Kalau memang Anda mau itu, tempel saja di tembok itu, di sound system apa ya, di rak-rak misalnya, di dapur atau kalau memang itu ya, kalau memang realitas itu yang Anda mau. Baik, kalau begitu perempuan ini esensial atau insidental? Ia usul atau furu? Hampir keluar ya, hampir keluar tuh istilah-istilah Arabnya itu. Usul atau furu itu? Furu ya, tidak esensial. Ia justru aksidental. Yang esensial itu. Dengan sendirinya laki-laki lah subjek, perempuan objek. Perempuan itu the other atau lian itu ya. Oke. Sartre mengatakan orang lain itu ancaman. Kebudayaan patriarkal menganggap perempuan ancaman bagi laki-laki. Coba kita lari ke agama, sejarah, bukan agama, sejarah sedikit itu. Ketika Adam alaihissalam terlempar ke bumi, ini dalam semua agama loh ya, dalam agama samawi, khususnya agama monoteis. Apakah di perjanjian lama, perjanjian baru maupun di Quran. Narasi yang kita terima, jangan teksnya dulu, narasi. Narasi mengenai perempuan yang kita terima, Nabi Adam terlempar ke bumi, jangan ke bumi. Makan buah alpukat. Sulit dibayangkan buah khuldi itu kan, buah alpukat saja itu. Itu kira-kira yang disalahkan Nabi Adam atau istrinya? Itu justru perempuan yang disalahkan. Katanya gara-gara makan buah khuldi itu nyangkut di sini menjadi jakun, perempuan menjadi payudara. Nggak ada payudara apa bisa nyusu mu'id itu. Maka bersyukurlah gara-gara makan buah itu kan. Nyusu ke kambing ya kan. Nggak enak. Jadi perempuan itu secara gampang, ini nanti yang disampaikan oleh Simone de Beauvoir, perempuan tidak memiliki self, tidak memiliki moi, le moi, tidak memiliki the self. Karena perempuan sudah terlanjur dianggap sebagai the other, lian. Self itu hanya dimiliki lelaki. Eksistensi sebagai subjek hanya dimiliki lelaki. Nanti kita bandingkan misalnya dengan Nabi Muhammad ya. Orang waktu itu istrinya 200, simpanannya 400. Lalu direvolusi sedemikian rupa. Dengan sangat revolusioner, dibatasi sampai 4 saja. Justru
Beliau monogami di tengah-tengah masyarakat poligam. Nah, itu kan keren sekali itu. Oke, tadi kan manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Dorongan terkuat dalam diri manusia, dorongan menjadi bebas, ya kan? Cara bebasnya bagaimana? Cara bebasnya dengan menindas perempuan, dengan mensubordinasikan perempuan. Catat ya, laki-laki ingin menjadi bebas, cara bebasnya dengan mensubordinasikan perempuan, dengan terus memperbudak perempuan. Perempuan sulit dimengerti. Kompleks, ya kan? Kompleks, kan? Kan ada orang mengatakan begitu, filosof mungkin. Saya memahami Tuhan itu gampang, tapi memahami perempuan sedemikian rumit. Kenapa? Karena merentang, menganga kompleksitasnya. Karena ada yang mengatakan begitu itu kan, waktu itu, filosof itu. Saya lupa siapa itu ya. Perempuan sulit dimengerti, apa? Iya, perempuan sulit dimengerti katanya itu. Sulit dimengerti, kompleks, irasional katanya itu. Baik. Mitos-mitos seperti ini tumbuh subur kalau di masyarakat yang tidak sekolah wajar, tapi justru di sekolah, di perguruan tinggi, di kampus-kampus. Coba perhatikan di televisi atau zaman sekarang kanal-kanal online lah ya. Iklan sabun, iklan deterjen itu pemerannya pasti anak-anak ya kan, anak-anak kecil. Itu anak-anak dengan ibu atau dengan bapaknya. Tapi iklan motor, iklan mobil mewah itu identik dengan laki-laki. Kenapa misalnya tidak dibalik saja itu? Kalau memang aturan main yang menang sepak bola, yang mencetak gol lebih banyak, ganti saja aturan mainnya. Yang tidak nyetak gol yang menang misalnya. Atau yang mencetak gol lebih sedikit dialah yang nanti terjadi sepak bola gajah. Siapa waktu itu? Yang almarhum itu pelatihnya. Rusdi Bahalwan, Iri Irianto kan zaman itu ya. Nah itu yang penggemar yang tua-tua itu tahu itu. Nah itu the second sex itu. Itu kan di mana oleh Simon de Beauvoir dikritik mulai Aristoteles, ya kan? Polis itu negara milik lelaki, perempuan tidak ada polis. Kata Aristoteles ya, setiap orang menghasrati perempuan dan orang adalah laki-laki, perempuan bukan orang. Jadi perempuan itu apa? Gantungan kunci, kresek, tong sampah misalnya, keranjang untuk Anda melampiaskan ekor seksualitas, nafsu kambing dan lain-lain. Bagi Anda para pemuja lendir dan peradaban lendir, maka perempuanlah yang berlendir-lendir misalnya. Dan demikian seterusnya itu. Jadi yang kuat menjadi self master, yang kalah menjadi other. Sejak mula perempuan sudah diobjektifikasi sebagai pihak yang kalah. Oleh karenanya mereka oppressed, ditindas. Bahasa yang diharapkan Sipul dan Yani, ditindih itu. Aneh kan ya? Coba tanyakan ke penyair, pelukis. Kira-kira penyair itu lebih senang menceritakan laki-laki atau perempuan? Ya. Sayyid Abdurrahman ini ya laki-laki, Nabi Muhammad ya kan. Tidak kita hitung itu. Ya beda lagi itu. Tapi keindahan-keindahan kan lekat pada perempuan katanya. Oke. Jadi perempuan ini lemah, minoritas, pasrah, wajib setia pada suaminya, bersujud kemudian, dan lain-lain. Di samping kita temukan fakta-fakta perempuan ditindas sebagai TKW dan sebagainya. Nah, di yang saya berikan ke teman-teman itu, coba kita baca kan. Jadi perempuan ini tidak punya hak atas dirinya, atas tubuh dan pikirannya, bahkan kesantunan pun harus menyesuaikan dengan keinginan laki-laki. Komunitas, lingkungan, dan itu semua laki-laki. Dia tidak punya kehadiran, tidak punya makna.
sebab kehadiran dan makna diberikan oleh laki-laki. Kita mulai dari Aristoteles. Mana tadi? Di tulisan yang sudah saya sebarkan itu. Ini di mukaddimah metafisikanya ya. Kecenderungan ingin mengetahui laki-laki, karena perempuan tidak punya. Hegel misalnya mengatakan bahwa tidak ada rasionalitas dalam. Kita tahu kan Hegel ini nama besar dalam dialektika. Artinya dialektika yang dibangun Hegel, dialektika budak dengan tuan. Tuan itu laki-laki, budak itu perempuan. Ada laki-laki cerewet, itu disebut bermulut betina. Lambe kok lambe wedok, ya kan begitu kan? Nah itu dia. Dan seterusnya. Kemudian ya yang mulia apa semua perempuan itu. Nah, filsafat transendental Hegel yang tidak membumi ini kelak dikritik oleh muridnya, Soren Abbé Kierkegaard, Fear and Trembling into the Sickness. Ini buku yang kita jadikan rujukan ya di banyak buku. Kan, ini juga sama. Ia membongkar epistemologi Aristotelian yang memiliki keterikatan pada objeknya dan lantas mendeklarasikan pengetahuannya secara murni dan berakal budi. Itu juga laki-laki. Jadi dia master laki-laki, perempuan other. Dan begitulah seterusnya. Oke. Baik. Kalau perempuan secara biologis itu sudah kodrati. Tapi perempuan secara eksistensial itu dibentuk oleh manusia. Dan dalam hal ini kebudayaan itu berpihak kepada kaum lelaki saja. Oke, perempuan tubuhnya seperti itu. Secara moral maupun secara rasional pasti berbeda. Tapi tidak seharusnya perbedaan itu melahirkan apa? Melahirkan peminggiran atau mendiskreditkan ya. Ini secara gampang begini, pemahaman klasik ya, tradisional. Laki-laki itu identik dengan rasionalitas. Anda tahu nggak male dengan female apa bedanya? Ya istilah dulu, male dengan female. V dalam bahasa Spanyol atau bahasa Latin yang lebih kuno artinya bersandar. Kalau male bersandar laki-laki. Aneh kan, tempat bersandar di sesuatu yang rapuh. Bahasa Quran ka'annahum khusyubun musannadah, keluar lagi kan. Ka'annahum khusyubun musannadah ya kan. Waduh, itu loh kalau seringan ngaji ya. Tapi enggak apa-apa. Sudah rasional. Menurut Anda yang punya mind, yang punya pikiran itu siapa? Laki-laki, oke. Body, identik tubuh itu apa? Itu perempuan. Emosi, jiwa, penjiwaan misalnya. Bisa nggak laki-laki dan perempuan disejajarkan sebagai saudara, mitra misalnya itu? Oke, sekarang tadi kan kita mulai dari existential angst. Kegelisahan eksistensial untuk menuju pada existential life atau authentic life. Oke, sekarang kita masuk ke feminisme eksistensialis. Ini inti dari pandangan Simone de Beauvoir. Bisakah perempuan hidup secara otentik tanpa kungkungan budaya, relasi nilai-nilai yang dibentuk oleh masyarakat sedemikian rupa dan kadang-kadang bahkan tidak jarang mendapati atau dicari-carikan legitimasinya dari agama? Bisa enggak perempuan hadir, hidup, menemukan maknanya secara otentik tanpa kungkungan budaya yang kadang kaum laki-laki, budaya patriarkal dalam hal ini, secara politik, budaya, ekonomi, sekolah, macam-macam, mencari-cari legitimasinya dari agama? Bisa enggak? Itu kata Simone de Beauvoir, bisa. Nah, perempuan bisa bebas. Kalau dia butuh pelampiasan seksual, cari saja.
Tumbas kan bisa. Tumbas bahasa yang sopan dari beli ya. Bebas, tidak terikat dengan aturan, nilai-nilai, norma-norma yang mengekang, mengungkung selama ini, maupun segala bentuk stereotype, kerancuan, kesalahan, stigmatisasi, bad trademark, dijual sedemikian rupa karena budak itu identik perempuan. Malah di zaman dulu ekstrim itu, beli permen, tidak ada kembalian, rokok, udah bawa sana perempuan. Beli gantungan kunci, tidak ada kembalian, perempuan saja, gantungan kunci. Saya mau beli sandaran kursi ini, sandaran tangan, karena V ini sandaran lelaki itu. Nah, oleh karena perempuan dengan mau face foi, dengan keyakinan yang buruk, bad faith tadi itu, maka wanita atau perempuan terjebak ya pada keyakinan yang buruk tadi itu ya, dengan keyakinan yang buruk, ia terjebak pada bentuk-bentuk stereotype, nilai-nilai atau keterlanjuran sistem budaya, nilai-nilai yang terus-menerus dimanfaatkan oleh laki-laki. Jadi lebih spesifik, kalau Sartre menganggap perempuan orang lain adalah ancaman neraka, tapi bagi Simone de Beauvoir justru perempuan itu ancaman bagi lelaki. Tapi anehnya dia tinggal serumah dengan Sartre. Bahkan dimakamkan di sebelahnya itu. Ya kumpul kebo lah. Kita jangan lihat kumpul kebonya. Orang Eropa biasa begitu. Biasa. Jadi nikah itu sesuatu yang agung dan sakral dan istimewa. Tinggal serumah tidak apa-apa. Asal jangan dengan istri tetangga itu. Tinggal serumah silahkan itu. Sampai beranak pinak kadang itu. Sangat menikmati itulah itu. Dan kita tahu Sartre ini playboy ya. Mungkin pemuisi, penyair seperti Ustadz yang di sana itu. Dengan begitu, kata Simone de Beauvoir, perempuan dengan sendirinya merasa inferior di hadapan lelaki. Siapalah saya, Pak? Saya perempuan, Pak. Di kasur, di dapur, di sumur. Saya, bapakmu apa? Petani. Ibumu sama? Iya, petani. Ibu saya bangun lebih pagi, Pak. Kenapa? Menyiapkan bapak saya mau ke sawah. Nanti memasak, terus ke sawah, mencuci, pulang sebentar. Nanti sore menyiapkan bapak saya makan. Malam minta dipijitin pula. Setelah itu ditindih pula, Pak. Mengasuh anak. Betapa beratnya jadi perempuan. Niko kan sudah berusaha kan, tapi tidak bisa itu. Betapa beratnya menjadi perempuan itu. Nah. Baik. Sekarang pertanyaannya, masih dalam feminisme eksistensial ya. Laki-laki dan perempuan beda enggak itu? Kira-kira beda ya, secara entitas berbeda kan, dua hal berbeda itu. Aspek biologis, begitu aspek biologis beda, kira-kira aspek psikologisnya beda enggak itu? Intelektualitasnya beda. Tapi yang satu boleh enggak mensubordinasikan yang lain, merendahkan, mendiskreditkan yang lain. Nah itu dia, bahwa laki-laki perempuan beda, enggak usah disamakan. Mau jadi petinju kayak Laila Ali silahkan. Supir bis, angkat besi itu silahkan itu. Boleh-boleh saja kan. Oke, kita sudah dapat satu poin tadi. Maskulinitas dan femininitas, male's body atau women's body, tubuh laki-laki dan perempuan. Ini kan sesuatu yang berbeda, tidak usah disamakan. Secara kodrati tubuh itu laki-laki tidak usah jadi perempuan, perempuan tidak usah jadi laki-laki. Tapi pakaian apa atribut itu bikinan semua ya. Secara substansial entitasnya beda, realitas tubuh. Tapi secara substansial sama atau berbeda? Sama enggak substansinya itu? Apa sih yang paling substansial dari laki-laki dan perempuan itu? Oke, kita masuk ke dalam jiwa, ada jenis kelaminnya enggak? Rohani, hati ada jenis kelaminnya enggak itu? Kalau begitu tidak ada beda itu. Hanya cara bereksistensinya mungkin beda nanti itu. Laki-laki boleh pakai rok, boleh saja kalau mau. Pakai daster banyak kok, ya kan? Tengku Zul itu buktinya itu. Perempuan kalau mau berjenggot pakai saja penumbuh jenggot itu. Kalau mau lo ya, kalau mau itu ya. Anehnya realitas seksual, realitas tubuh itu yang disalah kaprahi
masuk ke dalam ranah kebudayaan, ranah publik, di rumah, di pasar, di sekolah, di tempat-tempat umum misalnya. Bahkan kalau Anda ke sekolah-sekolahnya Wahabi, kaum-kaum tekstualis, skriptualis itu ada tangga saja beda. Tangga akhwat, satunya tangga apa ikhwan. Ikhwan aneh kan itu. Lalu bercadar semua. Kenapa bukan laki-laki yang bercadar itu? Ya kan? Pakai saja, kenapa? Itu realitas kok. Itu kebudayaan kan itu. Bercadarlah sekali-kali itu. Hasan itu, Bu Hasan kan itu. Apa itu kalau mau penyangga kan pakai BH itu. Di belakang misalnya itu. Kalau memang itu dirasa perlu gitu ya. Anehnya kelak maskulinitas, feminitas ini menjelma menjadi persoalan gender. Nah, ini problem ini. Padahal dalam kehidupan, dalam pergaulan, dalam kiprah tidak ada hubungannya dengan gender. Tidak ada hubungannya dengan ini laki-laki, perempuan, tidak ada itu. Makanya kita menghargai kehadiran LGBT. Meskipun saya menolak itu. Tapi bahwa ada manusia itu silahkan. Tapi saya menolak untuk menjadi LGBT saya itu. Enggak. Tuhan sudah saya, Tuhan lagi ya. Realitas yang saya ada ini, saya terima ini laki-laki. Laki-laki sudah begitu, saya jalankan fungsi saya itu. Tapi bahwa ada orang hermafrodit, berkelamin ganda, 4 misalnya. Ganda campuran atau apa. Silahkan menentukan yang mana itu. Pelangi Pak saya. Ya silahkan. Dan negara harus memayungi mereka semua. Ada kan LGBT kan itu, ada itu. Yang ya karena sistem yang sekuler atau apa itu. Yang liberal ada LGBT, ada orang tidak mau menikah. Kalau di Eropa ada yang menikah dengan reruntuhan tembok Berlin. Dan legal, ada suratnya, boleh nikah dengan jembatan. Dengan sungai. Sampai tahun 2016 kalau tidak salah bacaan saya, ada hampir 2.000 orang perempuan dan laki-laki menikah dengan Menara Eiffel. Tour Eiffel, kata orang sana ya. Tour itu tower. Tour Eiffel, Menara Eiffel itu. Ada hampir, mungkin sekarang lebih, itu data 2016. Ada hampir 2.000 orang, laki-laki dan perempuan, menikah dengan Menara Eiffel. Pertanyaannya, Menara Eiffel berkelamin enggak itu? Berkelamin menurut mereka yang menikahi itu. Kalau memang asumsi menikah itu kelamin. Kalau menikah itu hanya teman hidup, ya silahkan. Kan ada kan perempuan itu dengan kucing, misalnya merawat itu sebagai anaknya. Konda Amru saja diadopsi itu. Jadi ada laki-laki mengadopsi Amru, hamil setelah itu kan. Itu cara. Baik. Kita sekarang ke transendensi. Dua topik lagi ya. Bagaimana cara mengemansipasi? Bagaimana cara mengemansipasi perempuan? Ini pandangan Simone de Beauvoir. Sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan melalui pemikiran, akademik, kampanye-kampanye apa. Pokoknya pemikiran lah ya, ranah teori. Yang kedua, ranah praktek. Terapan-terapan. Ranah pemikiran bagaimana? Nomor 1 caranya tubuh perempuan dibebaskan dari segala definisi yang patriarkal, yang memihak pada lelaki. Definisi patriarkal yang disematkan lelaki atau kebudayaan kepada tubuh, realitas tubuh bernama perempuan itu. Apa sebab? Ia tidak leluasa untuk mengemansipasi dirinya di satu sisi atau mentransendensikan dirinya di sisi lain. Baik, yang kedua, relasi laki-laki perempuan ini relasi apa? Relasi biologis, relasi fungsional. Coba digeser ke relasi eksistensial, kata Simone de Beauvoir. Maka relasi laki-laki perempuan bukan lagi biologis. Saya kira orang-orang Indonesia, yang betul Indonesia loh ya, yang tidak mabok Arab, lihat betis nggak ngaceng itu. Serius itu. Tapi kalau cara pandang Anda seperti, suaranya ya kan, suara perempuan maksiat, takbir, kayak begitu kan ya, suara perempuan maksiat itu.
Apalagi auratnya, apalagi suaranya saja maksiat kan itu. Terus perempuan suruh bisu, laki-laki saja yang bicara. Begitu kan? Hanya begini, buka baju ya kan. Kalau 2 kali mati lampu gitu. Habis gelap terbitlah terang ya. Nah, ikatan yang lebih manusiawi dan etis, kata Simone de Beauvoir, kita bukan bermaksud bermurah hati pada perempuan ya, tapi kita coba adil itu. Relasi bukan relasi biologis atau fungsional biologis, bukan, tapi relasi eksistensial. Bahwa perempuan ingin mengada, ingin hadir, ingin bermakna, tapi bukan makna yang disematkan lelaki atau kebudayaan yang bercorak patriarkal. Oke. Sekarang dalam level kehidupan. Jadi pertama level pemikiran, yang kedua level terapan. Langsung saja ekonomi. Yang identik bekerja itu apa? Laki-laki atau perempuan? Ada istilah workshop. Suami work, perempuan shop. Saya pernah guyon ya. Workshop. Hanya guyon saja bikin status. Wah, dikritik banyak orang itu. Ini mendiskreditkan perempuan katanya. Ya sudah, saya diam saja lah. Sebenarnya saya ketawa saja dalam hati itu ya. Mau nangis saya tidak bisa nangis kan itu ya, sudah ketawa aja. So what gitu loh, tapi ya sudahlah. Mungkin guyonan seperti itu seksis bagi perempuan, mendiskreditkan, tidak ramah perempuan, apalagi misoginis dan lain-lain itu. Coba dalam kemandirian ekonomi, perempuan yang bekerja. Begitu perempuan ini memegang kendali ekonomi, masih beranikah kira-kira laki-laki ini mendiskreditkannya? Perempuan kaya misalnya, terpelajar, S3, doktor. Coba pendidikan Indonesia dipangkas lah. Umur 21 doktor itu kan keren kan itu. Doktor sudah tua-tua. Tua-tua itu. Ini sudah swidak kata orang. Swidak kan 60 bahasa Jawa. Wis wayai tindak, wayai mati. Seharusnya kan umurnya 11 kan Habib kan 11 itu karena penuh welas asih itu. Terutama kepada lawan jenis. Kalau Burhan kan pada sesamanya kan itu. 11, 19, setelah itu 20 ya kan? Setelah itu selikur sampai 29. Likur ini maknanya lingguh ing kursi, duduk di kursi, dia punya pekerjaan. Coba perempuan kasih. Beda kalau selawe. Selawe itu bahasa Jawa 25, bukan 25 tapi selawe. Seneng-senenge lanang lan wedok. Nah, biasanya duduk di pelaminan. Nah, itu dia. Coba tingkat terus 30, 30, 31, 35 sampai 40 songo ya. Baru nanti 50. 50 itu kata orang Jawa wis seneng getunan, seneng ketunan. Dia seneng pakai kopiah. Karena sudah kepala bidang, kepalanya bidang itu. Rambutnya mulai mundur. Atau seneng berkopiah, seneng ke masjid itu dan lain-lain itu. Jadi umur saja ada filosofinya ya. Betapa tingginya peradaban kita. Kok tiba-tiba kita malu ngaku Indonesia kan itu. Mana? Sunda. Malu ngaku Sunda itu. Saya Sunda apa kemarin? Saya Sunda tapi Sunda Empire katanya. Nah, itu dia itu. Baik, coba kasih akses ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan yang sama dengan laki-laki. Lelaki yang profesor saja tetap ditindas kok oleh perempuan ya kan, taruh di bawah keteknya itu. Tentara itu gagah kapan? Kalau pakai seragam di rumah nyuci piring dia itu, nyuci popok ya kan, tapi tidak apa-apa, itu keren kan, setara seharusnya itu. Beberapa orang loh ya, beberapa itu. Kan ada cerita begini, ujar-ujar itu. Jadi istrinya cerewet sekali. Lalu oleh suaminya, ayo ke toko perhiasan, dibelikan emas, kemudian butik itu toko baju ya kan, distribution outlet itu, kafe ya warung mananya itu. Cuma ganti saja nama toko baju, distribution outlet, butik ya kan. Padahal toko baju biasa saja itu, hanya istilah itu biar keren saja itu. Udah ke sana dibelikan emas, perhiasan, berlian, macam-macam lah itu. Setelah itu diajak ke tepi sumur itu, cemplungin ke sumur itu istrinya itu. Kata suaminya, mampus kamu cerewet saja di situ. Tidak lama kemudian keluar jin besar sekali.
Dan jin itu ngamuk-ngamuk gitu. Saya sudah 600 tahun di sini katanya. Nggak betah saya di sumur. Kenapa? Ada perempuan cerewet sekali itu di dalam itu katanya. Kata suaminya sambil merokok itu, kamu baru 5 menit, saya 30 tahun dimarahi istri saya katanya itu. Itu upaya pembebasan yang dilakukan. Baik, satu lagi jalan pembebasan itu, upaya pembebasan, upaya emansipasi. Tadi kan pemikiran ya, praktek, tadi sudah level terapan. Satu pemikiran, yang kedua di level terapan, ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi dan ini cenderung efektif. Mencari basis-basis akar-akar teologisnya. Nah, ini sekarang sudah kiai kalau sekarang. Tadi buru-buru jadi kiai itu. Mencari basis teologi. Kenapa? Apa sebab? Karena kaum lelaki budaya patriarkal kerap kali mencari legitimasi agama. Ada jalan terjal mendaki menuju Tuhan. Jalan itu ma'adraka mal aqabah, fakku raqabah, membebaskan belenggu-belenggu. Nah, kalau dulu belenggu itu perbudakan, ya kan? Kalau sekarang ya perbudakan pada perempuan secara budaya itu. Ya, bagaimana supaya dia intelektualitasnya terbentuk, dia punya pekerjaan, punya akses sosial yang baik, kemudian tidak lagi dianggap sebagai the other itu. Nah, baru nanti itu bisa itu dan nah, kalau begitu mensubordinasikan perempuan, yang pada poin yang ketiga lebih penting ya, dan ini penting dalam kehidupan beragama sebab kadang kaum lelaki mencari-cari legitimasi agama demi kepuasan seksualnya. Itu saya sudah nulis panjang sekali tentang poligami, tentang apa itu kan, bahwa itu hanya hormon saja, itu problem hormon saja, tapi dicari dilegitimasinya dengan sunnah rasul apa dan sebagainya. Malam Jumat nih kok nggak sunnah rasul katanya itu dan sebagainya. Oke, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Dari Mas Eko David, bagaimana konsep relasi perspektif di Beauvoir? Jadi begini, di ini mau membebaskan kaumnya. Di Eropa loh ya, bayangkan Eropa abad pencerahan itu sudah lewat Aufklärung. Ini kan filsafat abad 20. Di mana filsafat itu mendapati bentuknya yang paling elegan dari filsafat analitik menuju filsafat kontinental. Kan 19 sudah dimulai. Filsafat analitik sebagai filsafat itu sendiri, ansih, filsafat kontinental, kontinen kan maknanya benua. Furmih atau fursih. Filsafat bukan sebagai filsafat tapi sebagai kebudayaan, sebagai politik, sebagai sosial, macam-macam itu. Agama bukan lagi sebagai agama, tapi sebagai kehidupan sosial, macam-macam itu. Nah, ini tadi relasinya sudah kita jawab bahwa kalau eksistensi itu lelaki manusia dianggap ancaman orang lain, the other, justru pandangan Simon de Beauvoir, dia mendapat tendensinya sudah kita sebutkan. Bagaimana? Wah, ini ada bertanya pandangan agama. Oke. Dari Senja ini ya. Bagaimana pandangan agama tentang wanita? Apa wanita harus di rumah tok dan sejenisnya seakan dilarang atau dirantai untuk bebas berkarya seperti halnya lelaki? Saya sudah sebutkan tadi. Agama tidak membedakan itu. Dari Senja itu ya. Agama apa yang Anda maksud? Mungkin agama Islam lah ya. Berbaik sangka itu. Ya sudah, agama tidak melarang itu. Perempuan bebas itu. Tidak ada agama. Kalau kita bicara Islam, ini karena Assalamualaikum ya Pak. Betul, Assalamualaikum tadi. Oh iya, Waalaikumsalam. Oke. Kalau Islam ya justru membebaskan kaum perempuan. Justru, jadi orang ini salah paham kalau menganggap Nabi itu berpoligami. Salah paham besar. Kalau asumsinya memperbanyak istri, menyalurkan hasrat seksual. Apa sebab? Kebiasaan orang Arab waktu itu ratusan. Jadi kalau dibatasi sampai 4 itu revolusioner. Di situ orang salah paham. Karena mereduksi Nabi itu. Bukan nambah, mereduksi.
Coba ambil substansinya itu. Ambil substansinya itu. Laki-laki, kalau ada perempuan menolak ajakan suaminya di atas pelana kuda maupun di dapur dan suaminya jengkel, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi. Coba dibalik. Bagaimana kalau perempuan? Kalau laki-laki yang nolak, misalnya perempuan hasrat seksualitasnya tinggi, suaminya yang nolak. Ini sudah tidak kuat, ini sudah letoy, sudah ampun apa. Perempuan istrinya kecewa, apa suami dilaknat malaikat? Ambil substansi hadisnya, jangan mengecewakan pasangan Anda. Pasangan untuk amru yang pas di angan-angan atau pas di tangan. Oke, Reza Amrullah. Kemarin waktu bahas sanad agama tidak bisa langsung. Pertanyaannya, apakah kita membaca buku seseorang, apakah bisa dianggap guru atau bersanad ilmu dari pengarangnya? Ya bisa dianggap bersanad itu. Tapi harus diikuti ya, karena sanad ini genealogi. Kalau Anda mengikuti ya bersanad. Bagaimana cara menyampaikan studi gender yang benar-benar dapat diterima baik oleh laki-laki dan perempuan? Karena kadang saya menemui orang yang menyampaikan studi gender di samping membela perempuan, berkesan menyalahkan laki-laki yang akhirnya membuat laki-laki merasa malas untuk memahami gender. Kepada Mbak Iva Masriah, ini Anda belajar kepada guru yang salah. Kalau belajar kepada guru yang benar, laki-laki itu setara dengan perempuan. Setara itu berarti tidak sama loh ya. Secara realitas tubuh beda. Kejiwaannya pasti berbeda. Tapi coba dikasih hak-hak. Kebebasan berpendidikan, berekonomi, mengatur rumah tangga, menentukan nasibnya. Bahkan dia bebas memilih agama, boleh tidak kita pilih itu? Tuhan boleh kita pilih, apalagi cuma menikah. Itu pilihan Anda. Nikah mau ya, nggak mau nggak apa-apa itu. Itu pilihan Anda itu. Tapi jangan lari dari konsekuensi logis yang Anda terima. Itu dia. Anda bebas memilih, Anda tidak bebas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihan Anda. Bahwa kecewa, pertanyaan saya, adakah orang kecewa dengan orang lain? Tidak ada. Pasti yang kita kecewa itu, kita kecewa pada diri kita sendiri. Menurut saya Pak, istri itu A, B, C, D. Lalu harapan saya tidak ada pada istri saya, mulailah kecewa. Atau mulai memudar. Walhasil orang itu kecewa pada harapan-harapan yang ia bangun sendiri. Bukan pada orang lain, apalagi negara, apalagi pada Tuhan. Menurut saya Pak, istri itu A, B, C. Lalu setahun memudar. Ya ganti, dia kecewa itu. Jadi kalau mau belajar ya seimbang, objektif itu. Seharusnya. Ini memang butuh perjuangan yang lama ya, tapi ya bisa dimulai. Kemudian Ahuna Irwansyah. Konsep mahar dalam pernikahan dalam tinjauan filsafat feminisme. Nggak ada Mas. Konsep mahar kok. Konsep mahar dalam pernikahan dalam tinjauan filsafat feminisme. Feminisme ini, jadi begini, kita bicara bukan orang nikah loh ya ini. Jadi menurut Anda, perintah menikah ini perintah agama, perintah negara. Dan filsafat bukan agama. Ini perintah agama, nikah itu. Silahkan kalau mau nikah, enggak mau enggak apa-apa. Apa negara peduli kalau Anda jomblo? Baik jomblo Lailatul Qadar maupun jomblo apa yang ekstrim itu. Warasatul Anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi enggak ada dalam filsafat itu. Perlu diketahui filsafat bukan agama loh ya. Bahwa ada filsafat menjadi agama soal lain. Seperti Hinduisme ini filsafat menjadi agama. Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme itu ada. Ya kalau bicara agama, calon istri boleh meminta mahar ke suaminya. Selama ya sanggup itu. Maka minta mahar saja yang mahal-mahal itu. Bahwa ada orang anggapan, kalau perempuan pinter Pak, nanti laki-laki tidak ada yang menikahi. Salahnya sendiri bodoh. Jangan pinter-pinter perempuan. Nanti suamimu kalah. Loh, kita belajar bukan untuk mengalahkan. Ya kan? Saya kalah menang sudah tidak peduli. Karena yang saya kalahkan diri saya sendiri. Oke, dari El Fikr. Gimana caranya memaknai ala feminis Simone de Beauvoir atas cerita Nabi Adam dan Ibu Hawa? Ini pertanyaan agama. Jadi filsafat itu bukan agama. Filsafat tidak ngurus agama itu.
filsafat ini satu sebagai ilmu, yang kedua sebagai wisdom, sebagai kearifan. Anda antri di toilet, mendahulukan orang lain untuk duduk di bis, di kereta karena orang tua, itu filsafat. Anda memaknai hidup Anda tidak merepotkan negara dan orang lain, itu wisdom, itu kearifan, itu filsafat itu. Nah, kalau ada yang mengatakan filsafat ini induk dari segala ilmu, lalu bapaknya siapa? Ambillah dalam hal ini Siti Maryam, tidak perlu bapak. Jadi sudah lahir saja anak-anak itu. Ya kan? Bapaknya siapa kalau gitu? Puncak peran perawan istri perempuan paling perempuan seperti apa ya? Puncak peran perawan istri ibu terkeren, maaf saya salah baca Mas Adit Rosidi ya. Puncak peranan perempuan baik perawan istri ibu yang paling keren, terkeren ya, perempuan paling perempuan seperti apa? Adalah kalau dia memaknai hidupnya, itu sudah paling keren itu. Dan perawan ini produk budaya ya. Perawan itu bisa dijahit lagi enggak itu? Bisa, selaput darah itu bisa diproduksi itu. Bisa, itu produk saja itu. Jualan. Anda naik motor itu sudah enggak perawan. Maka apa namanya itu? Dudukan motor itu apa namanya? Jok ya. Sepeda itu telah merenggut keperawanan Anda. Dan itu diproduksi itu. Apakah sebagai ibu, sebagai istri misalnya. Istri ini tugas loh ya, peran. Dan itu Anda memilih. Itu istri, itu peran yang Anda pilih. Anda bebas memilih. Makanya tadi kita kemukakan, boleh enggak menikah? Itu urusan. Kalau ada hadis Nabi, lagi-lagi kiai ya kan. Kalau ada hadis Nabi an-nikahu sunnati, itu bukan term fikih. Artinya kalau melakukan berpahala, tidak melakukan dosa, tidak. Itu bukan term fikih, itu term hadis. Maknanya sunnah, gaya hidup. Kalau mau menyalurkan seksual, hasrat seksual yang benar adalah dengan pernikahan yang sah. Agamanya apa? Terserah. Ada orang yang tidak menikah, tinggal serumah, itu urusan mereka. Namanya kumpul kebo ya. Mungkin di Eropa tidak ada istilah itu. Kumpul kebo ya mungkin. Kumpul rame-rame atau apa. Sudah ya? Baik, saya kira sudah terjawab. Oke, kalau begitu saya sampaikan kesimpulan sebelum ditutup dan ada diskusi di ruang kita ini. Apabila perempuan yang hadir kepada kita, kalau perempuan ini kita objektifikasi sebagai seonggok tubuh, maka laki-laki seharusnya demikian. Tapi kalau kita maknai hadirnya sebagai perempuan empu, berarti daya magisnya atau spiritualitasnya, atau wanita, dia berani menata, wani ditoto ya, wani noto lan wani ditoto, berani memimpin atau dipimpin, maka ini perempuan pemberani, perempuan yang memimpin, dan itu boleh. Banyaklah tokoh feminis, Aminah Wadud itu ngimamin Jumatan itu, banyaklah di Indonesia itu. Nah, di Indonesia sudah mulai menggeliat untuk membela hak-hak itu. Nah, perempuan yang paling perempuan adalah kalau dia memaknai dirinya bukan melulu mengiyakan asumsi-asumsi kebudayaan. Jadi perempuan yang emansipatoris, yang membebaskan dirinya dari kungkungan tradisi budaya yang selama ini justru mensubordinasikan dirinya menjadi bagian dari lelaki, bukan partnernya. Seharusnya loh ya, dan kalau kita bicara agama lebih banyak lagi itu. Tapi yang jelas Eropa abad ini, abad posmo ini ditampar sedemikian rupa karena bahkan kalau teman-teman belajar filsafat ini pelajaran siapa sih? Kalau di Eropa menurut Anda zaman dulu? Filsafat ini pelajaran kaum elit. Orang miskin tidak boleh belajar filsafat. Jadi filsafat pun berpihak pada kaum berjuis, pada kapitalis.
Ini ilmu tingkat tinggi. Dan karena perempuan itu budak, nggak boleh belajar ini. Sama dengan kitab suci lah di zaman Zoroaster itu juga. Hanya milik lelaki, milik para raja, kesatria, para pembesar. Tapi sekarang filsafat bisa dinikmati di Facebook, ya kan? Perempuan ini dinikmati oleh bangsa jin dan manusia. Kemudian dengan mengetahui akar-akar atau sumber-sumber latar belakang penindasan pada kaum perempuan, terutama bentukan budaya patriarkal tadi, yang sayangnya, ini kita menyayangkan, dilegitimasi oleh orang-orang oknum ya, mencari legitimasinya di sekolah, di pasar, di tempat-tempat publik, sehingga mendomestifikasi atau mengkanalisasi peran perempuan. Bahkan sebagian orang mencari legitimasinya di agama, perempuan itu akalnya kurang katanya itu. Imannya kurang. Kata siapa? Memang dia punya timbangan iman di rumahnya itu? Atau dia beli di mana kan timbangan iman itu? Dengan mengetahui itu kita tahu. Dan ini bukan tugas perempuan saja, tugas kaum lelaki juga itu. Membebaskan mereka. Dan belajar feminisme ini bukan Anda untuk menolak menjadi perempuan loh ya. Justru untuk tahu hakikat perempuan itu. Bukan Anda lantas membenci lelaki, menolak laki-laki misalnya. Nah, karena narasi kita sudah dibentuk sedemikian rupa. Lelaki kesepian tanpa perempuan. Perempuan itu female. Tempat bersandarnya lelaki itu ya. Saya kira dimulai dari keluarga, sekolah, yang mengalami pelecehan seksual rata-rata laki-laki atau perempuan. Nah, saya kira ini sudah mulai harus kita bentuk ya, kita rubah gitu, dan lain-lain. Dan dengan memberi ruang pendidikan yang sama, akses politik, ekonomi, kebudayaan yang sama kepada perempuan, saya kira perempuan akan semakin maju. Dan agama melegitimasi ini. Kalau mau kita cari ya, agama melegitimasi ini. Jadi inferioritas perempuan lahir justru karena superioritas laki-laki. Coba kasih ruang yang sama. Nah sekarang sudah banyak gitu. Yang masak-masak sudah laki-laki, yang nyuci apalah dan sebagainya itu. Dan sudah kita mulai banyak lah keadilan-keadilan itu. Dengan tidak menganggap perempuan sebagai the other. Jadi kita tidak menganggap perempuan itu orang lain, tapi kita anggap diri kita. Dan ini sabda Nabi. Mencintai orang lain sebagaimana kita ingin dicintai. Dengan tidak menganggap perempuan itu the other, maka perempuan ini akan punya akses yang baik, pendidikannya baik. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, mari kita.